Halo, apa kabar Kak Rizky? Iya, alhamdulillah baik, Kak Putra. Alhamdulillah. Kami dari panitia mau minta waktu sebentar nih Kak untuk tanya-tanya seputar pengalaman Kakak mengikuti kompetisi. Oh iya, boleh Kak. Boleh ya? Silakan. Aman, Terima aman. kasih Kak. Nah Kak Rizky ini kan merupakan peraih medali kompetisi sains madrasah di tingkat nasional ya Kak, atau yang sering disebut tuh KSM, Ya, dan juga berpengalaman di mengikuti OSN. Nah menurut iya Kakak Kak. sendiri, apa sih perbedaan dan persamaan dari kedua kompetisi ini? Oke. Kalau untuk perbedaan ya Kak, kalau untuk KSM ini kan kompetisi yang diadakan Kemenak ya. Jadi untuk soal-soalnya pun mengacu pada standar kompetisi matematika umumnya, cuman diintegrasikan dengan agama gitu ya. Jadi ada untuk KSM ini kan kompetisi sains madrasah. Kalau untuk tipe soalnya itu berubah tiap tahunnya gitu. Kalau tahun Rizky waktu itu 2017 integrasi agamanya itu kita mengerjakan soal matematika, habis itu ada sesi kita mengerjakan soal agama. Tetapi sejak tahun 2019 tipe soalnya itu diganti jadi matematika integrasi ya. Jadi di dalamnya itu soal matematika tetapi diintegrasikan dengan agama gitu. Jadi kita nggak bisa mengerjakan soal matematika tersebut kalau fondasi pengetahuan agama kita kurang gitu. Makanya ini dikhususkan untuk siswa madrasah pada awalnya gitu ya. Contohnya sebagai pengantar itu di tipe-tipe soal SKI, fikih, akidah, akhlak itu kita harus kuasai itu, kuasai tahun-tahun ya, jumlah ayat dalam Al-Qur'an dan sebagainya karena itu menjadi acuan dasar kita untuk menyelesaikan soal matematika. Kalau untuk OSN dan KSN ya standarnya kita bisa akan paham materi-materi empat materi dasar itu yang empat materi pokok di Olimpiade Matematika, aljabar, kombinatorik, teori bilangan ya dan geometri. Nah itu lebih di tipe soalnya saja. Gitu. Jadi kalau KSN kan lebih pemantapan akan kemampuan ya, kemampuan dan problem solving kita menyelesaikan masalah masalah matematika. Tapi kalau KSM itu lebih bagaimana kita mengkolaborasikan kemampuan matematika yang kita punya dan integrasi dari pengetahuan agama. Kurang lebih seperti itu, Kak Putra. Oke Kak, menurut Kakak hal apa yang harus dipersiapkan oleh siswa yang mengikuti KSM, tetapi hal tersebut tidak diperlukan untuk mengikuti KSN. Begitupun Oh, oke. sebaliknya. Gitu. Hal yang diperlukan siswa ketika akan ikut ke KSM, tentu yang pertama harus kuasai ya materi sejarah kebudayaan Islam, materi fikih, ya, materi akidah akhlak sama Al-Quran hadis. Karena empat materi agama Islam ini yang menjadi acuan dasar untuk menyelesaikan soal-soal KSM. Percuma kita bisa kemampuan matematikanya bagus, percuma kita udah khatam ya aljabar teori bilangnya, tapi kita nggak punya fondasi yang kuat untuk soal agama tadi, sia-sia gitu. Karena kita nggak bisa menyelesaikan satu soal integrasi ya, kalau tipe soalnya integrasi, kalau kita nggak paham akan ini empat materi agama Islam tadi. Karena emang betul-betul dari yang Rizky lihat, materi integrasi matematika itu emang itu yang jadi acuan utamanya. Kalau kita nggak tahu pengantar soalnya, maksud soalnya itu, gitu. Misalnya X-nya itu menyatakan lamanya Khalifah Abu Bakar menjabat. Nah, kita nggak bisa menyelesaikan matematikanya kalau kita nggak tahu ya tadi berapa lama Khalifah Abu Bakar menjabat itu. Jadi yang diperlukan siswa ketika mempersiapkan sebagai KSM yaitu pahami dulu empat materi dasar di agama Islam ini ya, fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, sama SKI. Tapi kalau untuk KSN, ya kita harus lebih ke pemantapan saja. Pemantapan akan bidang matematikanya. Harus banyak berlatih aljabarnya, banyak berlatih teori bilangannya, banyak berlatih kombinatorik dan geometri. Sama harus sering mengerjakan ya soal-soal cerita yang berbau dengan problem solving strategis ya. Karena kan tiap tipe soal itu punya cara atau strategi penyelesaiannya masing-masing. Jadi kalau untuk siswa yang sedang fokus mempersiapkan KSN harus sering diasah lagi empat materi yang dilombakan di matematika dan sering ngerjakan latihan-latihan soal ya. Minimal standar soal-soalnya itu jangan ngerjakan soal-soal KSN tahun-tahun sebelumnya saja. Kalau bisa coba cari search ya soal-soal internasional ya, soal-soal yang dilombakan di negara lain karena itu kualitas soalnya lebih bagus dan biasanya soal-soal KSN juga mengacu pada standar kompetisi di luar. Ya, Kak. Nah, Kak, bisa Kakak ceritakan bagaimana pengalaman Kakak mengikuti KSM ini, mulai dari Kakak terpilih sebagai tim sekolah hingga Kakak berprestasi di tingkat nasional. Mungkin bisa Kakak ceritakan bagaimana awalnya persiapan apa yang Kakak lakukan ketika Kakak terpilih sebagai tim sekolah. Gitu. Oke, kalau untuk pengalaman, jujur pertama kali saya menginjakin dunia Olimpiade itu ketika masuk SMA, gitu ya. Makanya waktu itu masuk di madrasah ya, madrasah aliyah itu baru kenal tuh ya dengan OSN dan KSM. Alhamdulillah waktu itu pertama kali karena emang tertarik ya dan antusias di bidang matematika, jadi ikut klub matematika namanya kalau di sekolah saya waktu itu ada klub orang-orang yang cinta akan bidang itu.
Jadi mengikuti klub matematika, ada info dari guru, ini persiapan OSN dan KSM, saya ikut seleksi dan alhamdulillah terpilih. Setelah dikarantina ataupun belajar dengan tipe-tipe soal KSM, mungkin kelas 10 itu masih ini ya proses perkenalan terlebih dahulu ya untuk materi-materi olimnya gitu. Makanya di kelas 10 sebagai dasar dan belajar itu semua ya Kak, baru buku-buku olim ya, dibaca soal-soal olim sebelumnya, ternyata berbeda ya dengan materi sekolah kalau untuk olimpiade matematika. Alhamdulillah pada waktu seleksi KSM tingkat sekolah itu dipilih perwakilan, saya dipilih di bidang matematika, dan pada waktu itu untuk KSM itu kuotanya cuma 1 orang ya. Jadi 1 orang perwakilan sekolah bisa lanjut ke kota. Dan di kota pun yang berhak lolos provinsi pada zaman saya itu cuma 1 gitu. Jadi emang kita memperebutkan 1 tiket gitu untuk bisa lolos kota, memperebutkan 1 tiket untuk lolos provinsi. Nah sayangnya waktu saya kelas 10, saya juara 2 di kota. Saya juara 2 di kota, juara 1-nya itu kakak tingkat saya, ya, kakak tingkat di SMA. Jadi kakak tingkat saya, alhamdulillah lolos juga provinsi sampai nasional. Saya karena udah terhenti ya di juara 2 kota, jadi nggak bisa lanjut provinsi. Alhamdulillah saya coba lagi di tahun depan KSM, saya lolos ya juara 1 saya di kota. Lanjut provinsi, dapat tiket ke nasional ya. Jadi kita bersaing tuh di 34 orang ya, 34 provinsi perwakilan dari tiap provinsinya gitu. Kalau pada zaman saya 2017 itu cuma 1 orang per provinsinya. Alhamdulillah berkat kerja keras dan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan juga. Salah satunya waktu itu saya juga ikut ini Kak, pelatihan yang diadakan Platos juga. Karena kan waktu 2017 itu ada pelatihan Akbar juga ya ketika Pekanbaru tuan rumah ya. Pekanbaru tuan rumah OSN. Jadi saya sambil persiapan OSN, saya ikut pelatihan gitu juga untuk mempersiapkan KSM. Jadi itulah yang sangat membantu saya untuk bisa banyak dapat varian soal ya, banyak dapat pengalaman dari berbagai macam tentor gitu yang kepakai sama saya ketika saya mengerjakan soal-soal baik di tingkat provinsi bahkan sampai nasional. Alhamdulillah ketika saya kompetisi nasional waktu itu di Yogyakarta 2017, saya dapat medali perak ya, medali perak pertama karena dari 34 provinsi itu diambil 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Kebetulan saya peringkat ketiga waktu itu ya, peringkat ketiga, jadi jatuhnya dapat perak pertama. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pembagian medalinya itu 3 emas, 6 perak, 9 perunggu. Jadi kayaknya saya kurang beruntung ya pada zaman saya dirubah ini ya. Saya peringkat 3 aturannya Seharusnya bisa emas, emas ya. aduh jadi malah perak pertama. Iya, Seharusnya emas aturannya ya tuh kan. udah bisa emas itu sih ya. Iya, harusnya bisa emas gitu ya. Cuman nah, tahun berikutnya berubah lagi ya. Berubah lagi jadi 3 emas ya. Aduh, cuma tahun saya aja waktu itu yang kacau ya. Jadi nggak masalah ya. Yang penting saya udah dapat kompetisi, udah dapat pengalaman ini ya, kompetisi dengan provinsi lain dan mewakili Provinsi Riau waktu itu 2017 di Yogyakarta. Tentu itu pengalaman yang sangat berkesan gitu ya. Dan waktu itu persiapan KSN juga saya ikuti ketika Pekanbaru jadi tuan rumah ya di OSN 2017. Oke Kak. Dari persiapan kakak itu, bagaimana cara kakak membagi waktu dan fokus kakak untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi dan menjalani rutinitas di sekolah? Itu gimana cara membagi waktu dan fokusnya? Ada strateginya Kak? Oke, kalau saya untuk membagi fokus itu pertama prioritas saya ketika saya udah ikut kompetisi Kak, tentu sepenuhnya saya prioritaskan untuk belajar matematika untuk lomba karena ini tingkatnya lebih luas ya. Saya mewakili sekolah, apalagi ketika saya sudah lolos provinsi, saya mewakili provinsi gitu. Makanya saya prioritaskan terlebih dahulu akan kompetisi yang akan saya ikuti dan untuk belajar lain itu saya curi-curi waktu saja gitu. Mungkin di luar pelatihan kah ataupun ketika saya sudah jenuh ketika mengikuti belajar matematika, saya coba review kembali materi-materi sekolah yang sedang saya ikuti. Tetapi alhamdulillah waktu itu di sekolah juga kerjasamanya cukup baik dan dukungan dari sekolah cukup baik. Kita tidak punya tuntutan lebih untuk hadir di kelas ya. Jadi kita hanya ikut ketika nanti ketika ada ujian dan sebagainya. Jadi untuk saya bagi waktunya itu curi-curi waktu ketika saya jenuh saya baca pelajaran lainnya ya, pelajaran di sekolah, tapi prioritas utama saya tetap di kompetisi gitu karena saya harus ada yang saya tuju Kak gitu. Makanya saya punya tekad kalau saya nggak lolos, kalau saya nggak dapat medali di kompetisi ya kayaknya sia-sia aja sekolah mempercayai saya gitu. Jadi itu menjadi tujuan utama saya untuk serius, untuk emang targetnya harus dapat medali, dapat medali. Jadi itu yang jadi motivasi bagi saya harus membawa nama sekolah baik ya, saya harus membawa nama provinsi baik karena saya ada di sini ya karena emang berkat dukungan mereka. Dan alhamdulillah berkat dukungan dan kepercayaan tersebutlah saya bisa jadi juara ketika kompetisi dan dari sekolah pun mendukung penuh. Dan untuk materi-materi yang belum saya pelajari ketika sekolah itu saya ikuti ataupun saya
kejar ketika saya sudah selesai melaksanakan kompetisi yang saya ikuti gitu. Jadi ketika fokusan saya sudah selesai, capaian saya sudah tercapai, baru saya mengejar materi yang saya tertinggal, belajar mandiri bareng tuh teman-teman yang olimpiade fisika, bareng yang kimia. Jadi kami kayak bertukar aja gitu Kak, buat kelompok kecil ya. Saya matematika, saya ngajarin mereka gitu. Pas belajar fisika ya sama teman-teman olim saya yang fisika yang ngajarin ya, sama kimia, biologi gitu juga. Jadi lebih ke memanfaatkan circle pertemanan aja dalam mengejar materi yang ada di sekolah. Selama melakukan persiapan itu atau sampai dengan kompetisi, kira-kira kakak mengalami kendala nggak? Dan bagaimana cara kakak mengatasi kendala tersebut? Kalau kendala yang paling saya alami sih rasa jenuh sih Kak ya. Apalagi kalau untuk matematika ini kan cukup jenuh ya ketika kita mengerjakan soal, kita nggak tahu solusinya gitu ya. Kita bingung akan materi itu. Terkadang saya cukup jenuh, tapi saya mengatasi jenuh itu ya saya coba explore sumber lain saya belajar gitu ya. Ketika saya mengerjakan soal cuma menulis, rasanya ini mumet ini ya, jenuh banget nih nggak dapat jawabannya. Saya coba cari kakak tingkat saya yang waktu itu sampai nasional, saya tanya-tanya gitu ya. Saya coba cari teman belajar lain gitu ya, dan saya juga sering kepo gitu ya, kepo akan soal-soal internasional di negara lain gitu. Karena ada salah satu saran juga dari tentor saya dulu, kalian harus banyak kerjain soal-soal gitu, jangan mengacu pada soal Indo saja. Coba kalian kerjain soal-soal kompetisi di negara lain, itu lebih baik kualitasnya. Jadi saya suka kepoin, ngerjain soal-soal AIME, ngerjain soal-soal ya kompetisi dan sebagainya yang ada pembahasannya di sana ya. Jadi saya coba pahami pembahasannya dan saya tuliskan kembali Kak gitu. Jadi saya punya buku khusus gitu ya, buku yang berisi latihan-latihan soal selama saya persiapan kompetisi baik KSN ataupun KSM. Jadi setiap saya dapat soal bagus ya, saya tuliskan, terus saya ingat-ingat kembali. Jadi untuk kedepannya itu jadi bekal juga untuk adik tingkat saya, dan sampai sekarang pun buku itu masih jadi ini ya, sejarah saya mungkin ya, sejarah oh ini loh soal-soal yang udah saya kerjakan selama saya mengikuti lomba-lomba ya, olimpiade dan sebagainya gitu. Jadi saya dulu rajin ngerjain latihan-latihan soal. Ketika jenuh saya coba cara lain belajar, yang penting saya targetkan satu hari itu saya harus ada mengerjakan soal matematika. Jangan sampai kosong waktu saya untuk tidak berlatih, karena saya tahu orang di luar sana yang ikut kompetisi mungkin dia jauh lebih sungguh-sungguh belajarnya daripada saya ya. Kalau saya bakal cuma diam-diam gini aja, mungkin saya nggak bakal bisa mengalahkan mereka gitu. Oke, Kak, menarik, Kak. Nah, kakak kan tadi bercerita mengenai pengalaman kakak mulai dari tingkat sekolah hingga prestasi tertinggi sampai dengan medalis di tingkat nasional. Nah, dari pengalaman kakak itu, ada nggak pengalaman unik yang mungkin berkesan bagi kakak yang bisa kakak ceritakan pada saat ini? Yang paling unik itu. Pengalaman unik. Oke. Kalau pengalaman unik sih, mungkin lebih ke ini ya, karena saya 24 jam atau keseharian saya di sekolah itu lebih seringnya di perpus ya, lebih seringnya di perpus. Jadi ya kayak penjaga perpus tuh juga udah tahu gitu sama saya gitu ya. Jadi sampai-sampai ketika penjaga perpusnya nggak masuk gitu ya, pas sorenya saya belajar, dia nitipin kuncinya ke Rizky gitu ya. Ki, ini Ki besok mau belajar kan di Iman gitu ya. Jadi saya kayak udah penjaga perpus gitu tibanya gitu ya. Sampai dititipin kunci gitu ya. Jadi kalau ya seluk-beluk di perpus tuh udah saya kuasai lah gitu. Jadi orang-orang kalau nyari saya pun udah tahu, oh Rizky pasti di perpustakaan gitu ya. Jadi kayak saya udah punya markas khusus gitu ya, di pojokan gitu. Saya belajar matematika dan sebagainya, sampai saya mungkin dikira penjaga perpus mungkin ya Kak, waktu itu gitu, Iman. Oke, Kak, menarik, Kak. Terakhir nih, Kak, pesan dari kakak untuk siswa-siswi yang saat ini sedang mengikuti kompetisi baik di KSN maupun KSM, adakah pesan dari kakak yang ingin kakak sampaikan ke mereka? Oke, untuk kesan dan pesan mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang di kompetisi, baik itu persiapan KSM dan KSN, khususnya yang mengikuti di matematika ya. Jadi teman-teman harus sering berlatih ya, jangan bosan pokoknya ya. Pasti rasa jenuh itu pasti ada ya. Teman-teman sudah bosan mengerjakan soal-soal matematika, apalagi geometri misalkan ya. Jangan jadikan jenuhnya kalian itu sebagai rendahnya kualitas belajar kalian. Justru jadikanlah jenuhnya kalian itu bagaimana kalian bisa mengatasinya menjadi sebuah rasa yang bisa kalian ciptakan semangat belajar lagi gitu. Karena yakinlah orang di luar sana jauh lebih gigih perjuangannya gitu. Banyak orang di luar sana yang lebih gigih, punya target untuk jadi medali ya, punya target untuk menang di KSN ataupun KSM. Kalau teman-teman kualitas belajarnya masih biasa-biasa saja,
Jangan berharap tinggi nantinya untuk bisa dapat medali gitu. Jadi seringlah latihan, kerjakan soal-soal yang ada, kepoin semua sumber belajar yang ada. Karena di era digital sekarang sumber belajar kalian udah banyak gitu ya. Bisa langsung tanya ke kakak tingkat, ikutin pelatihan, searching web-web tentang olimpiade dan sebagainya apa, ataupun nonton dari video pembelajaran di YouTube. Sudah lumayan banyak gitu. Jadi manfaatkanlah sumber belajar yang ada di era sekarang dan yakinlah kalian itu bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya. Jadi hasil itu emang sesuai dengan apa yang usaha teman-teman lakukan gitu. Kalau teman-teman berharap hasil yang bagus, teman-teman harus bisa berjuang lebih dari apa yang biasa teman-teman lakukan sekarang gitu. Ya insya Allah apapun yang teman-teman lakukan sekarang itu akan bermanfaat ke depannya. Gitu. Jangan jadikan belajar sekarang itu menjadi ya saya cuma untuk ikut lomba, habis itu nanti ilmunya nggak kepake. Nah itu salah. Gitu ya. Jadikanlah alasan kalian belajar untuk kalian benar-benar jadi orang yang intelektual, punya pengetahuan luas, dan untuk juara lomba itu adalah hadiah dari itu semua ya. Hadiah dari kalian rajin belajar tadi, hadiah dari kalian sungguh-sungguh mengikuti apa yang sedang kalian ikuti. Ya, insya Allah kalau niat kita baik, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja paling Kak. Amin. Terima kasih banyak Kak atas sharingnya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bisa menjadi inspirasi juga bagi para peserta yang sedang mengikuti kompetisi tahun ini. Iya, amin. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu kembali. Iya, sampai jumpa juga Kak Putra.